Astini menanti maut di dalam posisi duduk, mata tertutup kain, dan di depannya hanya berjarak 5 meter, terdapat 12 personil bersiap untuk menembak Astini. 24 tahun yang lalu, warga kampung Wonorejo dibuat gempar oleh penemuan potongan kepala di sebuah kantong plastik di Sungai Wonorejo. Penemuan potongan kepala tersebut langsung dilaporkan oleh warga ke Kepolisian Kota Tegalsari. Selanjutnya, oleh pihak kepolisian langsung dikirimkan ke kamar jenazah RSUD setempat. Berita penemuan potongan kepala tersebut didengar oleh Agus Purwonto yang merupakan warga Kampung Malang, Surabaya. Karena pada saat itu Agus mengatakan bahwa kakak perempuannya yang bernama Puji Astuti sudah menghilang. Dan kemudian Agus mendatangi kamar jenazah dan melihat potongan kepala tersebut. Dan Agus mengenali potongan kepala tersebut di mana merupakan potongan kepala dari kakak perempuannya. Detail pembunuhan. Karena sudah mengetahui identitas dari korban, polisi mulai melakukan penyidikan dan mulai bertindak lebih dalam lagi, mencari tahu di mana terakhir kali Puji Astuti ini dilihat. Dan menurut beberapa saksi mengatakan bahwa mereka terakhir melihat Puji Astuti itu berada di rumah Astini. Astini itu merupakan warga dari Kota Malang atau warga dari Kampung Malang juga yang ada di Surabaya, dan ia merupakan tetangga dari Puji Astuti. Karena mendengar hal-hal tersebut dari saksi bahwa Puji Astuti itu terakhir kali di rumahnya Astini, polisi mulailah menginterogasi si Astini. Akhirnya disitulah Astini mengakui perbuatan jahatnya. Ia mengatakan bahwa memang ialah yang membunuh Puji Astuti. Astini mengatakan kejadiannya itu bermula pada Februari 1996 pukul 4 sore, di mana pada saat itu Puji Astuti itu datang ke rumah Astini untuk menagih hutang sebesar Rp20.000. Tapi posisinya saat itu Astini itu lagi gak megang uang sama sekali dan dia tidak bisa membayar hutangnya kepada si Puji Astuti. Mendengar hal tersebut, si korban atau Puji Astuti marah karena Astini belum bisa membayar hutangnya dan ia mulai memaki-maki si Astini. Itu tapi menurut keterangan dari Astini. Mendengar makian-makian dari si Puji Astuti, Astini mulai kehilangan kendali untuk mengontrol emosinya. Ia kesal, dengan gelap mata ia mengambil besi dan memukulnya ke kepala Puji Astuti hingga Puji Astuti meninggal di tempat. Setelah selesai membunuh Puji Astuti didorong atau ditarik oleh Astini ke dalam dapurnya, ditutup dengan tikar. Sekitar pukul 2 dini hari, Astini mulai melakukan hal gila lainnya dengan memotong-motong tubuh Puji Astuti menjadi 10 bagian dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Tetapi yang mengejutkannya lagi, si Astini ini mengakui kejahatan dia yang lain, di mana di depan polisi ia mengatakan bukan hanya Puji Astuti yang ia bunuh, melainkan ada 2 tetangga lainnya yang ia bunuh, bernama Rahayu dan juga Sri Astuti. Untuk kedua korban lainnya motifnya masih sama. Rahayu sendiri dibunuh pada tahun 1992 di bulan Agustus, di mana saat itu Rahayu menagih hutang ke Astini sebesar 1.250.000. Tapi saat itu Astini juga gak bisa bayar, dan kata Astini, Rahayu juga kayak memaki-makinya dengan kasar. Dan Astini sakit hati, emosi, dibunuhlah si Rahayu itu, dimutilasi sama 10 bagian juga, dimasukin kantong kresek juga dan dibuang. Dan untuk Sri Astuti dibunuh pada 1 November 1993. Case-nya juga masih sama, di mana si Astini punya utang sebesar Rp500.000 dan gak bisa bayar. Kalau kata Astini juga sama, si Sri Astuti ini juga marah-marah, tapi dia sakit hati gitu, terus dibunuh, dipotonglah 10 bagian. Tapi aku ngerasa anehnya adalah alibi dari Astini itu kayak apa ya, bukan dibuat-buat sih, kayak kok 3 korban ini memiliki alasan yang sama sehingga si Astini itu bisa ngebunuh si 3 korban ini. Kayak apakah si Astini terlalu kesinggungan gitu,
nggak ngerti gitu, apa ya, kayak seolah-olah tuh alibinya tuh terlalu dipaksakan untuk ya saya punya alasan untuk membunuh mereka karena saya sakit hati gitu, kayak tiga-tiganya sama alibinya, ya aneh aja. Vonis untuk Astini. Pada 17 Oktober 1996, Astini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi ia melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jatim. Selama menunggu putusan banding, Astini ditahan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Sukun Malang yang ada di Jatim, dan pada Januari 1997 Pengadilan Tinggi Jatim menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana merupakan si Pengadilan Tinggi itu setuju bahwa si Astini itu dihukum mati. Namun Astini pun terus berusaha untuk tidak mendapatkan vonis tersebut. Ia melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi putusan pada Juni 1997 ternyata menguatkan kedua putusan tersebut, yang dimana di Mahkamah Agung pun setuju untuk memberikan vonis hukuman mati kepada si Astini. Si Astini belum menyerah juga, ia melakukan pertinjauan ke Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa Astini harus dihukum mati. Ini menjadi langkah terakhir Astini, apakah ia bisa diubah vonisnya. Pada saat itu dia melakukan gerasi kepada presiden, dan presiden pada tahun 2004 itu merupakan Susilo Bambang Yudhoyono gitu, dan Pak SBY itu nggak nerima gerasi dia, jadi akhirnya dia pasrah untuk dieksekusi mati. Permintaan terakhir Astini. Pada akhirnya Astini menerima juga vonis yang diberikan kepada dia, yaitu hukuman mati, dan polisi sebelum beberapa hari meninggalnya Astini sempat ditanya juga gitu, apa Astini permintaan terakhir kamu sebelum dieksekusi gitu kan. Nah, Astini mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya bernama Teddy Putra. Ya udah, akhirnya si polisi mengabulkan hal tersebut, karena kalau nggak salah nih, beberapa permintaan dari eksekusi mati itu ya memang akan dikabulkan gitu untuk hal-hal tertentu ya, yang masih bisa kayak bertemu dengan keluarga, kayak minta apa yang masih di akal logika dan bisa dilakukan, ya akan dilakukan gitu. Nah, si Astini sendiri itu meminta untuk bertemu dengan anaknya. Nah, akhirnya sama pihak kepolisian didatangkanlah anaknya Teddy Putra ini ke rutan gitu, ketahanannya si Astini gitu. Nah, di pertemuan tersebut kayak haru biru gitu kan, kayak sedih, dan Astini pun mengatakan bahwa doain ya gitu, kamu harus rajin sholat karena memang bentar lagi kan ibu bentar lagi divonis dihukum mati gitu, kamu harus rajin sholat, harus doain ibu gitu pokoknya sedih. Nah, habis itu dia mengatakan bahwa tolong ucapkan permohonan maaf ibu kepada ketiga keluarga korban gitu, dan Teddy pun mengatakan ya udah gitu, pasrah aja mau gimana lagi. Permintaan terakhir dari Astini sudah dikabulkan oleh pihak kepolisian, di mana ingin bertemu dengan anaknya, maka dari itu eksekusi mati sudah bisa dilaksanakan, yang dimana jaksa penanggung jawab dari kasusnya Astini yaitu Pratikto, sarjana hukum. Salah satu aturan pelaksanaan pidana mati adalah jaksa harus memberitahu narapidana selama 3x24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati. Jadi maksudnya si jaksa penanggung jawab tersebut harus memberitahu si pidana mati atau si tersangka ini bahwa 3 hari lagi pada tanggal sekian jam sekian kamu akan dieksekusi ya gitu, kamu harus siap-siap bla 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 gitu. Jadi harus punya mental yang kuat juga ya, mana Astini itu kalau nggak salah di penjara dulu selama 9 tahun baru dieksekusi mati. Kalian bisa bayangin gak sih selama 9 tahun itu kayak gimana gitu ya rasanya, kayak hari demi hari dia jalanin untuk ke titik ya dia udah tahu gitu kapan dia mati, kayak ya cepat atau lambat di hari itu dia akan mati. Astini menanti maut di dalam posisi duduk, mata tertutup kain, dan di depannya hanya berjarak 5 meter terdapat 12 personil regu tembak brigade mobil kepolisian daerah Jawa Timur bersiap untuk menembak Astini.
Dan sekejap setelah aba-aba, jantung ini tertembak 6 peluru. Terpidana kasus pembunuhan 3 wanita dengan cara mutilasi tersebut akhirnya menemukan ajalnya. Astini pun dieksekusi pada 20 Maret sekitar setengah 2 waktu Indonesia bagian Barat, dan polisi tuh kayak nggak ngasih tahu secara spesifik di mana eksekusi tersebut dilakukan. Dia hanya mengatakan bahwa Astini dibawa ke sebuah lapangan. Orang tua dari Pujastuti, salah satu korban yang dimutilasi oleh Astini, mengatakan bahwa ia sangat puas dengan eksekusi mati yang dikasih kepada Astini gitu. Walaupun mereka harus menunggu 9 tahun, tapi gak apa-apa karena memang pada akhirnya Astini pun dihukum mati. Nah, itu adalah kasus Astini, ibu dengan 3 orang anak yang memutilasi para korbannya. Maka dari itu ia mendapatkan vonis mati, dan ia adalah salah satu wanita pertama di Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman mati. Kalau nggak salah di Indonesia sendiri tuh udah jarang menerapkan hukuman mati deh. Kalau nggak salah ya, biasanya top-topnya tuh kayak hukuman seumur hidup gitu. Kayak Rian Jombang itu nggak dihukum mati kan? Aku lupa deh kasusnya, nanti aku baca lagi. Tapi buat kalian yang tahu, mohon komen di bawah ya, kasih tahu aku Rian Jombang tuh dapat hukuman mati nggak sih? Kalian tau nggak sih Rian Jombang yang ngebunuh juga banyak orang gitu, yang dikubur-kubur di pekarangannya gitu? Nah itu dihukum mati nggak sih? Kalau nggak salah nggak dihukum mati deh, seumur hidup atau apa gitu. Komen di bawah ya, sekalian aku baca-baca deh itu dihukum mati atau enggak. Nah untuk case yang ini tuh kayaknya makanya gitu ya, kalau punya utang jangan lebih galak gitu. Harusnya punya utang tuh agak malu. Mungkin ya emang sakit hati kali ya dengan apa yang diomongin, kalau katanya kan gitu. Cuman kayaknya kalau sekarang tuh nggak ini ya, yang galak tuh justru kalau kita pinjam ke pinjaman online. Itu orang-orangnya pada galak. Pernah nggak ngerasain? Atau pernah nggak ditelepon teman kalian? Nggak, canda. Nah itu aja cerita dari Putri Story kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalau kalian mau diceritain hal-hal lainnya bisa komen di bawah. Kalian lebih suka cerita dari luar atau dari Indonesia, bisa komen juga di bawah. Jadi buat referensi aku juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyi lonceng supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. And bye bye, I love you all.